ini kan zaman semakin berkembang ya, Mas ya. Mungkin 2-3 tahun lagi Godron udah ada ya, Mas ya. Kalau menurut Mas Wandi. Godron. Yang kalau jujur aja, kalau di negara-negara berkembang kan ya, itu ngeyelnya kayak gimana tuh, Mas? Betul. Ngeyelnya suruh cepat. Terus giliran dikasih cepat, dia komen di aplikasi, drivernya balap-balap. Oh gitu. itu kan semplak namanya. Yang suruh orang. Guys, kembali lagi dengan saya Hugo Tara, Taman Bermain. Nah, kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial dari driver Gojek yang bernama Mas, dengan Mas siapa Mas namanya? Iswandi. Ya. Iswandi ya? Aswandi ya. Oke, saya panggilnya Mas Wandi aja ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas atas kehadirannya di channel saya di podcast Taman Inspirasi. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Mas ya. Siap. Ini paling cuman ngobrol-ngobrol ya, yang bincang-bincang yang ringan-ringan aja begitu. Tentang. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan, ini kita ngambil videonya di jam istirahatnya Mas Wandi ya, jadi nggak terlalu mengganggu ya, Mas. Iya, iya. Jadi nanti teman-teman bilangnya ini ngeganggu jam kerja orang aja nih. Ini kita nge-tag videonya lagi kebetulan di jam istirahat makan siang, dan kita paling bincang-bincangnya cuman nggak terlalu lama juga guys. Oke, kalau gitu saya langsung masuk ke pertanyaan utama. Sebelumnya Mas Wandi ini sudah berapa lama Mas bergabung di mitra Gojek ini? Bergabungnya 2018. Di 2018 ya, berarti sudah di jalan 3 tahun ya? Iya. Berarti juga cukup lama juga ya, Mbak. Kalau Mas Wandi itu kalau hari-hari biasanya emang mengandalkan pendapatan di Gojek ataukah ada pekerjaan sampingan atau bagaimana Mas? Kalau saya ada pekerjaan sampingan juga tapi masih mengandalkan Gojek. Masih juga. Memang selama 3 tahun ini fokusnya ke Gojek ya? Gojek, ya. Nah, ini kan lagi banyak nih Mas yang teman-teman pengen pertanyakan. Kalau semenjak banyaknya bermunculan kompetitor-kompetitor gitu, penghasilan di Gojek masih seperti dulu kah, ataukah lagi menurun atau lagi naik atau gimana Mas? Kalau menurut Mas Wandi ini sendiri? Kalau saya sih penghasilan ya alhamdulillah tiap hari cukup ya, ada ya. Tapi emang ada terasa peningkatan atau penurunan selama masa pandemi ini Mas? Kalau masalah penurunan tidak ada. Jadi flat aja gitu. Iya. Jadi stabil lah, bisa bilang stabil gitu ya. Berarti lumayan bagus ya untuk Mas Wandi, karena sebelumnya saya biasa kan bertanya juga kepada teman-teman yang lain, dan ada juga teman-teman yang ingin bergabung dengan mitra Gojek itu nge-DM saya, tolong wawancara driver Gojeknya gitu, pengen tahu penghasilannya di tahun 2021 ini. Tapi menurut Mas Wandi masih stabil? Masih stabil. Gitu. Kalau boleh tahu untuk penghasilan per harinya itu kalau boleh tahu sekitar berapa Mas rinciannya, kalau boleh tahu aja? Kalau kotor, belum beli bensin, 200. 200 ya? Per hari. 200 per hari ya? Iya. Itu berarti kalau bersihnya itu berapa Mas gitu? Bersih 150. 150 ya? Tapi kadang itu belum dengan poin? Itu sudah sama poin. Sudah sama poin. Nah, kalau untuk range gitu 150 sampai 200 itu biasanya startnya dari jam berapa, Mas? Dari jam 9. 9 pagi. 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam begitu. Tapi kalau dengar-dengar biasanya bukannya pernah bisa sampai 300 400 ya, Mas, kalau waktu dulu gitu. Oh iya, kayak sebelumnya pernah 300 gitu. Tapi sebenarnya tergantung rezeki juga mungkin ya. Tergantung ini. Tapi kalau sekarang teman-teman sudah mendengar dari Mas Wandi,
Mungkin kalau untuk dari start dari jam 9 pagi sampai jam 10 masih bisa dapat 200 ribuan ya Mas ya. Berarti lumayan juga, berarti kalau 1 bulan aja udah 6 juta ya, sekitar gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bergabung di Mitra Gojek mungkin masih cukup menjanjikan juga penghasilan dari driver Gojeknya ini guys. Tapi sebelumnya kira-kira kalau sekarang itu masih buka nggak Mas untuk pendaftaran Gojek? Mungkin ada teman-teman juga kan yang pengen bergabung jadi mitra Gojek atau bagaimana gitu ya, pengen mendaftar? Kalau mungkin pendaftaran untuk sekarang sudah tidak buka. Oh, lagi ditutup ya? Lagi ditutup. Kalau di tempat lain sih saya belum tahu buka atau tutupnya, tapi yang saya tahunya di Makassar sudah tutup. Oh, berarti kalau di Makassar lagi tutup ya? Tutup. Nah, jadi infonya dari Mas Wandi ini untuk bergabung dengan mitra Gojek, untuk sementara kuotanya sudah full Mas ya? Sudah full apa emang lagi dibatasi Mas? Kalau menurut teman-teman juga sih katanya sudah full. Oh, sudah full, mungkin biar nggak terlalu banyak juga ya, karena kasihan juga kalau terlalu banyak kan nanti penghasilan dari teman-teman ini Gojek nggak terlalu merata gitu ya. Gitu. Saya pengen tanya lagi, berarti ini kan dengar-dengar ada info juga Mas dari kemarin kalau Tokopedia sama Gojek itu sudah bermitra, habis ada mergernya kan kemarin. Itu gimana Mas? Masnya sendiri sudah tahu atau gimana? Kalau saya kemarin dapat pesan sih dari Gojek langsung. Itu bagaimana? Katanya dia sudah bekerja sama Tokopedia ya, gitu ya. Berarti sekarang kalau untuk di daerah Makassar mungkin kalau pengen mesan-mesan barang itu COD itu bisa langsung pakai Gojek ya, begitu? Iya, saya sering dapat sih, tapi dia masuk di Gosen. Maksudnya di Gosen, bukan dari Tokopedia-nya? Bukan, tapi dia tertulis di aplikasinya situ Tokopedia. Oh begitu ya? Tapi melalui aplikasi Gosen. Tapi biasanya kan bisa juga langsung dari Tokopedia melalui langsung di send-nya itu pakai Gojek kan, itu bisa kan juga ya Mas ya? Oh begitu. Tapi selama ini yang Mas tahu, selama Tokopedia bergabung dengan Gojek, dampaknya sendiri Masnya bagaimana itu? Apakah ada peningkatan bonus ataukah bagaimana begitu? Poin gitu, reward? Kalau peningkatan bonus sih ada sih kemarin. Begitu? Iya. Pas Tokopedia dan Gojeknya bermitra ya, gitu ya. Jadi ada sedikit peningkatan gitu. Iya, ada sedikit peningkatan. Kalau gitu sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol ini Mas yang ringan-ringan. Berarti selama Mas Wandi setelah 3 tahun bergabung dengan Gojek, ada nggak sedikit pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang menarik atau ya suka dukanya lah gitu kalau dari Masnya selama jadi driver Gojeknya? Kalau sukanya sih kalau dapat customer yang baik, kayak baru sampai di rumahnya dia sudah nyapa, ambil dulu makanannya. Bisa dikasih tip juga ya, begitu. Terus kalau dukanya sih kebanyakan juga ya itu orderan fiktif. Oh, sampai sekarang itu fiktif itu masih ada Mas kalau dari Mas Wandi sampai sekarang masih pernah ngerasain? Kemarin sempat bulan puasa. Puasa ada juga? Iya. Itu bagaimana tuh kronologinya tuh Mas? Kronologinya mungkin sudah lama di resto orderannya. Terus baru saya dapat sekitaran sudah lewat dari 2 jam. Saya ambil, saya lupa konfirmasi juga sama customernya. Ternyata customernya mungkin sudah ketiduran, jadi dia enggak baca lagi. Jadi oh begitu. Iya. Tapi berarti kalau gitu sebenarnya bukan fiktif dong kalau gitu, atau bagaimana? Itu mungkin miskomunikasi aja atau? Ya, miskomunikasi juga sih. Oh, miskomunikasi ya berarti. Nah, kalau yang fiktif pernah ada nggak yang benar-benar fiktif yang istilahnya dia menipu gitu? Oh, kalau fiktif saya belum pernah dapat yang begitu. Gitu ya. Oh, berarti syukurnya belum pernah lah ya, begitu. Ada kalau yang di prank-prank itu pernah nggak Mas? Maksudnya yang order selain bukan GoFood yang pengen ngantar tapi tahu-taunya orangnya nggak ada gitu? Kalau tahu-taunya orangnya nggak ada. Jadi ya dia pesan nih pengen kemana tapi tahu-tahu orangnya ya maksudnya sebenarnya orderan fiktif juga sih, cuman bukan di makanan, segmen makanan gitu.
ada sih. Berarti dukanya hampir dibilang miss lah, nggak ada lah ya. Kebanyakan lebih sukanya aja ya begitu. Berarti syukur deh kalau begitu. Nah, kalau yang paling menyenangkan, memori paling menyenangkan selama jadi driver Gojek, masnya apa sendiri? Kumpul sama teman-teman driver. Teman-teman driver ya. Sharing juga. Sharing begitu. Mungkin bisa dibilang lebih banyak teman ya, begitu. Kalau dukanya hampir bilang nggak ada ya. Tapi syukurlah kalau nggak ada gitu. Nah kalau kalau dukanya juga sih ada. Biasanya apa tuh, Mas? Salah titik. Salah titik maksudnya? Oh, titik. Titiknya di Sudiang. Antarnya di Dayak. Oh gitu, kalau gitu saya pernah biasa ngalamin juga sih. Mungkin biasanya itu yang salah titik mungkin biasanya customer yang masih baru-baru mesan di Gojek, Mas ya. Jadi GPS-nya dia nggak atur gitu kan ya. Sempat dapat tadi malam juga. Titiknya di depan Coca-Cola, ternyata ngantarnya di Taman Sudiang. Taman Sudiang, berarti lumayan jauh juga ya Mas ya, miss-nya begitu. Nah, berarti kalau begitu sebenarnya bisa dibilang ke customer-nya sih ya, biasanya dia GPS-nya dia nggak atur baik, tapi mungkin biasa juga mungkin daerah lingkungan situ lagi error atau apa ya begitu. Iya. Nah kalau cerita yang sedikit, kalau Masnya kan lebih GoFood sama yang GoRide ya? GoRide. Ya. Kalau untuk pengalaman GoRide-nya sendiri, pernah dapat cerita lucu nggak sih Mas? Kalau cerita lucu sih dari penumpang yang penumpang yang curhat lah, apalah macam-macam gitu, atau penumpang yang ngeyel lah begitu. Mungkin selama 3 tahun ini. Penumpang yang ngeyel yang banyak. Yang ngeyel, itu ngeyelnya kayak gimana tuh Mas? Ngeyelnya suruh cepat, terus giliran dikasih cepat, dia komen di aplikasi, drivernya balap-balap. Oh gitu. itu kan semplak namanya. Yang suruh orang untuk buru-buru gitu ya. Tapi dia komen negatif. Negatif gitu. Tapi memang itu kalau untuk laporan bintang 1 sampai bintang 5 memang sampai sekarang pengaruh ya Mas ya? Iya, pengaruh sekali kalau driver pengaruh sekali, apalagi bintang 1. Kalau saya pribadi kan saya selalu walaupun ada kesalahan, namanya kita manusia ya gitu, walaupun kadang saya saja pesannya kadang miss sedikit, saya tetap kasih bintang 5 karena kan itu sebagai apresiasi juga ya buat kita sebagai untuk driver Gojeknya begitu. Jadi kasihan juga kalau kita kasih bintang 1 gitu. Tapi selama ini biasanya ada juga yang kasih bintang gitu Mas? Iya, biasanya ada kasih bintang 1. Dia komen katanya nasinya nggak enak. Terus dia nasinya? Iya. Itu kan harusnya ke restorannya ya. Sebenarnya sih ke resto karena kita kan driver nggak tahu. Cuma taunya ngantar, ambil orderan ngantar, Itu biasa sih yang salah customernya, karena kok driver yang disalahkan kalau nasinya atau sayurnya kurang garam. Kan tidak lucu. Driver kan bukan masak. Berarti hampir mirip-mirip kasus yang kasus COD ini ya, maksudnya yang lagi banyak ini, yang COD pengiriman barang yang kurirnya yang disalahkan gitu kan. Itu kan sebenarnya yang harus disalahkan jasa tokonya ya, bukan jasa dari kurirnya begitu. Jadi kalau menurut Mas, yang kalau kasus-kasus seperti itu bagaimana Mas tanggapannya? Yang lagi banyak kasus-kasus COD, pembelian online tapi yang disalahkan kurir. Kalau menurut Mas tanggapannya gimana tuh? Mungkin bisa di-sharing buat orang-orang yang sering pesan online juga atau pesan Gojek tapi yang disalahin ke kurirnya, atau itu bagaimana Mas? Tanggapan saya sih ya customernya cepat ngerti lah. Ya, gitu. Ini kan bukan kesalahan driver. Iya. Jadi lebih pakai logika lagi ya begitu. Kalau yang kayak gitu-gitu kan miris juga ya, kasihan juga begitu. Iya. Jadi karena kalau biasanya kan itu lagi banyak banget kan Mas ya kasus begitu. Itu kan sebenarnya kesalahan dari pemilik tokonya langsung ya. Kalau dari gitu. Kalau orderan ini Mas ya banyak biasa di Instagram atau di sosial media, orderan horor ada nggak sih gitu-gitu yang kita antar begitu, tapi sebelumnya pernah alamin atau gimana, atau mungkin teman-temannya pernah alamin, itu gimana Mas? Kalau antaran horor yang maksudnya lebih yang
Katanya kan yang sering ada diantar, tapi antarnya tiba-tiba tau-taunya udah di tempat-tempat yang angker lah, ataukah yang rumahnya tau-taunya kan saya pernah dengar cerita tuh, ini nggak tahu fiktif atau katanya ada yang ngantar penumpang, tapi besoknya pas ke situ ternyata yang penumpangnya singgah ini semalam ternyata rumahnya itu rumah kosong atau yang banyak apa rumput-rumputnya gitu. Itu gimana tuh Mas? Kalau Ada saya sih belum pernah dapat ya. syukurnya belum pernah ya. Iya. Tapi kalau dari teman pernah ada nggak yang cerita kasusnya yang menarik mungkin kalau dari teman-temannya kan masnya kan sering ngumpul kan sharing-sharing, ada cerita-cerita kayak gitu nggak sih? Kalau teman-teman cuma tempat-tempat yang horor yang untuk kayak kebanyakan preman. Oh begitu. Itu Kalau yang itu yang horor buat dia. kalau horor preman itu sebenarnya lebih parah daripada hantu Mas ya. Kalau yang itu kan kalau hantu ya paling seram doang. Kalau preman kan sudah. Ya kalau kayak gitu Masnya pernah nggak ngalamin yang palak-palak gitu yang Kalau palak-palak sih, palak nggak pernah sih. nggak pernah? Kebanyakan biasa tukang parkir yang palak, ojol. Untuk begitu. kan ojol kan tidak tahu parkirnya. Biasa kan customer juga tidak mau terima. Hmm. Pernah saya dapat customer GoFood, Mm-mm. salah satu di resto, saya tanya, Bu, gimana Bu, parkirnya mau bayar nggak? Mm-mm. Karena ini di sini resto, parkirnya bayar. Mm-mm. Tapi biasa pihak customer nggak mau bayar. Oh gitu ya. Jadi ojol lagi yang kena. Padahal itu kan cuman ya 2.000-3.000-an lah ya. 2.000 ya. Harusnya kalau begitu pihak dari customer lebih mengerti ya begitu kalau gitu. Soalnya kan soalnya kan kasihan juga kalau yang tanggung dari pihak Gojeknya. Iya. Begitu ya Mas ya. Sekarang saya pengen bahas ini Mas, Mas Wandi apa? Yang orderan ini kan lagi banyak juga kasus COVID ya. Kasus COVID begitu. Itu kalau biasanya ngantar-ngantar ke rumah sakit begitu gimana Mas? Kalau ngantar-ngantar ke rumah sakit biasanya cuma customernya biasa bilangnya taruh di pos, nanti dia di pos. ngambil. Nanti mereka yang ambil ya begitu ya. Berarti masih sesuai protokol lah begitu ya. Begitu. Nah kalau kasus yang kembali lagi yang tadi yang kayak preman-preman gitu, yang kasus palak-palak itu temannya ada yang pernah nggak kena kasus begitu? Yang maksudnya ditodong begitu, itu kan banyak juga ya kasus yang kejahatan seperti itu Mas biasanya. Kalau ditodong sih mungkin saya sendiri belum pernah. Ya jangan sampai juga lah ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain sudah pernah ada yang kehilangan motor. Oh sampai motor gitu ya. Itu kronologinya gimana tuh Mas kalau boleh tahu? Dia diantarnya di daerah mana gitu? Kalau kronologinya sih dia kemarin ambil GoFood di sekitaran Perintis. Dia parkir itu kehilangan motor dari situ. Oh jadi lebih ke perampokan motor ya, pencurian motor gitu ya? Iya. Karena kan beda dengan yang ditodong gitu ya? Iya beda yang ditodong. Berarti ini dia motornya dicuri gitu. Iya. Tapi kelanjutannya motornya gimana Mas? Didapatkah ataukah bagaimana tuh? Kalau untuk sekarang sih saya belum tahu karena saya jarang lagi tanya-tanya. Oh begitu. Iya. Jadi mungkin buat driver dari teman-teman Gojek mungkin bisa lebih hati-hati lagi. Iya. Minimal kunci ganda ya kalau lagi parkir. Apalagi kalau tempatnya nggak rame gitu, gitu ya Mas ya. Sama apa lagi ya sampai teman. Ini kan lagi banyak kasus juga nih Mas di Makassar kan yang lagi rawan di daerah-daerah begal-begal gitu yang anak-anak yang suka main busur-busur itu loh gitu ya. Itu kan kebetulan rumahnya Masnya kan memang daerah situ ya. Itu gimana Mas? Sampai sekarang memang masih banyak. Kalau untuk sekarang sih masih banyak. Sampai pernah dia main-main busur, saya lepas lewat, cuma saya kan berhenti. Begitu. Iya, alhamdulillah sih mungkin anak-anaknya juga tahu belum ojol, jadi gitu. Dia tidak serang juga. Jadi mengerti gitu. Lawan, ya. Kalau boleh tahu itu sebenarnya kasusnya itu kenapa Mas kemarin? Kan sempat ada yang lagi rame juga kan yang kemarin itu yang dikena anak panah gitu ya? Iya. Itu kenapa tuh? Apakah cuman perang-perang begitu doang ataukah memang ada dendam pribadi atau gimana tuh? Kalau boleh tahu. Kalau itu sih saya kurang tahu, tapi yang saya tahunya memang kemarin ada adik punya teman yang kena matanya itu.
Iya. Itu yang pelakunya udah ditangkap. Pelakunya udah ditangkap. Ditangkap. Iya. Tapi saya dengar dari driver Gojek lain katanya ada lagi yang itu. Ada lagi kayak dendam. Begitu ya? Dendam. Kayaknya sudah dari dulu ya itu Iya. ya. Iya, maksudnya kan sekarang kan sudah zaman digital begitu ya. Iya. Kalau boleh yang gitu-gitu ya harusnya udah nggak ada ya gitu. Kita kan sekarang kalau yang keren itu waktunya sekarang cari duit ya Mas ya. Bukan perang-perang begitu ya. Iya. Iya. Minum dulu deh Mas, itunya Mas. Baru kita ngobrol sedikit lagi. Oke. Iya. Mas Wandi tetap ini menjaga protokol kesehatan. Oke, terakhir paling buat Mas Wandi mungkin kesannya terhadap Gojek selama ini, apakah mungkin pesan-pesan Mas Wandi saja terhadap customer ada yang pengen disampaikan mungkin atau bagaimana? Ya pesan-pesan buat customer selalu memperhatikan GPS-nya kalau lagi mesan. Titiknya ya? Ya titik tujuannya. Terus yang buat customer kalau makanannya lambat atau makanannya tidak enak, ya itu bukan kesalahan driver. Ya, yang dikasih rating itu langsung ke restorannya ya. Restorannya bukan drivernya. Kasihan drivernya. Iya. Karena saya sering juga pernah sih Mas, memang katalog yang makanannya itu memang beda banget sama makanan yang datang itu kan. Karena rating di restonya juga belum tentu menjamin ya. Iya. Lebih enak kita pesan dulu, kalau benar enak kita bisa tandai sendiri, kasih favorit begitu ya. Siap. Paling begitu. Berarti selama Mas Wandi 3 tahun, syukurnya ini pengalamannya positif terus lah ya untuk perusahaan Gojek ini selama bergabung jadi mitra Gojek ya. Iya. Berarti bisa dikatakan saya memang acungin jempol buat Gojek, karena memang saya dari dulu kalau pesan makanan atau GoRide atau GoCar itu sukanya memang di Gojek sih begitu. Jadi menurut Mas Wandi, walaupun di tahun 2021 ini biar makin banyaknya kompetitor, jadi nggak mengganggu juga rezekinya orang ya. Nggak mengganggu. Yang penting kita kan mau usaha ya Mas ya. Karena mungkin ada juga yang pendapatannya turun, mungkin dia startnya siang kah, sore kah gitu ya. Startnya siang. Kalau Masnya dari jam 10 ya? Jam 9. Jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam gitu. Berarti di tahun 2021 ini Gojek masih menjanjikan lah Mas ya. Siap. Mungkin ke depannya ini kan zaman semakin berkembang ya Mas ya. Mungkin 2-3 tahun lagi GoDrone udah ada ya Mas ya. Kalau menurut Mas Wandi? GoDrone Yang kalau jujur aja, kalau di negara-negara berkembang kan seperti di Amerika, Jepang sekarang kan sudah ada Mas yang GoDrone itu, yang pengiriman paket pakai drone. Tapi mungkin cuman mungkin masih wilayah-wilayah tertentu. Saya pernah lihat videonya tuh. Tapi mungkin nggak mungkin 2-3 tahun lagi bisa GoDrone juga kan Gojek, nggak bisa dipungkiri ya menurut Mas ya. Kalau menurut saya sih kurang tahu sih, karena tergantung dari pusatnya aja. Gitu ya. Iya, cuman nggak mungkin ada kemungkinan ke sana ya. Cuman GPS-nya lagi yang ini ya. Apalagi kan sekarang 5G sudah masuk juga kan ke Indonesia. Namanya dunia digital, tiap tahun pasti berkembangnya cepat banget. Paling itu aja sih ya. Satu lagi yang pengen saya tanya Mas. Selama ini kalau masih banyak yang ini nggak Mas? Kalau yang tukang-tukang ojek yang reguler yang maksudnya yang sudah belum bergabung sama mitra itu sering dapat kasus itu nggak yang berantem ditegur? Kalau dulu kan yang waktu awal-awal Gojek itu rame banget kan Mas. Kalau sekarang udah mengerti nggak atau gimana? Kalau sekarang sih alhamdulillah kebanyakan sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Gitu. Kayak yang ojek yang pangkalan sama ojol, biasanya mengerti. Sudah nggak ada kayak kisru-kisru gitu ya? Iya. Kayak waktu dulu-dulu itu sampai ribut, bertengkar gitu, udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Berarti memang salut deh buat Gojek karena semakin di sini makin berkembang ya, makin nyaman juga aplikasinya dipakai untuk masyarakat. Paling itu aja guys, sedikit bincang-bincang menarik saya tentang seputar Gojek bersama Mas Wandi. Sebelumnya terima kasih banyak Mas sudah datang ke podcast Taman Inspirasi saya dari Taman Bermain. Semoga kedepannya Mas Wandi di Gojek ini semakin berkembang dan makin lancar
rezekinya tiap hari ya, Mas. Amin. Gitu. Oke deh, kalau gitu paling sampai sini dulu, Mas. Oke deh guys, kalau gitu saya Hugo Tara. Sampai jumpa di video-video berikutnya dalam podcast menarik dari Taman Inspirasi. Kalau gitu saya Hugo Tara signing out. Having fun karena dunia hanya taman bermain. Bye-bye. Sekali lagi makasih ya Mas Wandi.